Mungkin barusan kita sudah paling tidak sudah sedikit menyentil tentang tadi Ibu Sagung bilang tentang Undang-Undang Kesehatan yang memuat tentang hak reproduksi ini. Terus juga saya tadi berdiskusi dengan tonggak ICPD di Kairo tahun 1994. Tetapi sebelum ke sana saya ingin kita bahas satu-satu ya mungkin. Sebelumnya saya mau jelasin dulu bahwa yang disebut dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual itu sebenarnya sudah didefinisikan oleh WHO bahwa yang disebut dengan kesehatan reproduksi dan seksual itu adalah suatu keadaan di mana keadaan sehat baik secara fisik, emosi, mental maupun yang berkaitan tentang kesehatan reproduksi maupun seksual yang di mana tidak ada paksaan, tidak ada penyakit di situ. Jadi di dalamnya sebenarnya yang disebut dengan kesehatan reproduksi sudah ada unsur-unsur hak reproduksi. Yang disebut dengan hak seksual juga sudah ada yang disebut di situ sudah kesehatan seksual sudah ada tentang hak seksual. Dan inilah yang kemudian sering dijadikan satu bahwa hak reproduksi dan seksual itu memang adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam kategori setiap orang yang namanya hak asasi kan dimanapun di dunia semua orang memiliki hak yang sama, berlaku universal kan begitu ya Mbak Pur ya? Atau Bu Agung ya? Benar ya? Ya. Jadi saya ingin memberikan sedikit diskusi ini bahwa tahun 96, 2 tahun sejak ICPD Kairo itu lembaga kesehatan reproduksi dunia yang namanya IPPF, International Planned Parenthood Federasi, yang itu di Indonesia adalah afiliasinya PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana, itu di pusat di IPPF tahun 96, ya mungkin Bu Sagung tahun 96 itu sedang asik-asiknya ngordinir kita sayang remaja waktu itu ya, saya jadi volunteernya di sana waktu itu. Itu IPPF tahun 96 itu menyebutkan tentang hak reproduksi dan seksual dibagi menjadi 12. Ya. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri ya sebagai bentuk hak atas kehidupan reproduksinya, karena reproduksi itu balik lagi di segala umur dia. Nggak cuma tentang si anak yang punya, bukan remaja saja, orang dewasa bahkan orang lansia pun memerlukan. Orang tua. Iya. Gitu. Yang kedua adalah hak untuk bebas dan merasa aman akan dirinya, termasuk keputusan-keputusan seksualnya, merasa tidak disakiti, tidak diintimidasi. Yang ketiga, hak atas kesetaraan dan bebas dari bentuk diskriminasi, termasuk tentang kehidupan keluarga, reproduksi, bahkan orientasi seksualnya loh. Jadi mereka-mereka yang mungkin selama ini merasa dirinya orientasi seksualnya adalah homoseksual, masuk disebut orang dengan LGBT, kemudian didiskriminasi, sebenarnya punya hak untuk merasakan kesetaraan. Nah, itu diatur sebagai bentuk hak seksual dan reproduksi. Kemudian yang keempat adalah hak atas kerahasiaan pribadi. Kerahasiaan. Jadi dia misalnya contohnya saja untuk berkaitan dengan status HIV-nya, mau merahasiakan dirinya, silakan, itu adalah haknya, tetapi dengan harapan tentunya dia juga mengikuti haknya itu dengan misalnya tetap menjaga kesehatan, tidak melakukan penularan kepada orang. Kelima, hak untuk kebebasan berpikir. Jadi berpikir ini saya pikir sangat universal, tapi di dalam konteks seksualitas juga ini dijadikan haknya dia. Kemudian yang keenam, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan. Ternyata selama ini bentuk-bentuk pendidikan seksual dan reproduksi arahnya masih belum benar-benar bisa membuat siapapun, terutama anak dan remaja, mendapatkan edukasi yang cukup. Apalagi di era tantangannya sekarang, era gadget ya. Gadget ini kan informasi banyak hoaxnya, jadi mereka perlu dilindungi dengan mendapatkan informasi dan pendidikan. Jadi kemudian yang ketujuh, hak untuk memilih bentuk keluarga, menikah, hak untuk membangun dan merencanakan mau menikah, keluarga, tidak menikah. Jadi nggak bisa memaksakan orang. Betul. Jadi kalau nggak menikah pun itu haknya dia untuk menentukan bahwa saya berhak untuk menentukan nasib saya ini, walaupun berada pada lingkungan yang
adatnya kuat sekalipun, dia tetap haknya adalah boleh Dia punya hak. memilih gitu untuk membentuk keluarga yang macam apa yang Iya. dia inginkan. Ya. Kemudian Iya. yang ke-8 termasuk juga hak Hak untuk ju- menentukan punya mempunyai anak, anak. ya. Iya. Jadi Mau berapa jadi punya anak? walaupun Jangan dipaksa-paksa. gitu. Termasuk juga kalau nggak kepingin punya anak ya. Jadi di Iya. beberapa tempat di kota-kota besar, negara-negara besar banyak yang tidak menikah, tidak ingin punya anak, itu sebenarnya hak-hak mereka masing-masing, nggak boleh Iya. kita juga untuk menjudge gitu kan, itu adalah haknya. Kemudian yang Iya. ke-9 hak Iya. untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan. Pelindungan Untuk kesehatan. apapun yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Apalagi sekarang Baik. eranya COVID-19, hak misalnya Iya. untuk mendapatkan alat kontrasepsi terbatas itu adalah haknya dia sebenarnya untuk mendapatkan. Iya, betul, Ya. betul. Tuh, Iya. Kemudian apalagi nih, hak yang ke-10 Hak untuk itu adalah mendapatkan manfaat atas kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan, reproduksi, betul sekali. Misalnya iya. perkembangan teknologi terbaru tentang kontrasepsi. Sekarang misalnya Iya. ada kontrasepsi untuk laki-laki berbentuk injeksi, berbentuk pil gitu. Misalnya kalau seandainya itu sudah diedarkan, mereka berhak aja untuk mendapatkan manfaatnya itu. Ya sekarang kan masih Betul. dalam tahap penelitian. Kemudian hak untuk bebas berkumpul, berpartisipasi, dan melakukan hal-hal politik, termasuk pembelaan politik terhadap kelompoknya yang misalnya saja didiskriminasi atau merasa termarginalisasi, ya untuk dibela, silakan saja, itu haknya. Dan terakhir adalah hak untuk bebas dari perlakuan buruk, penyiksaan, ya, dan juga penganiayaan seksual juga. Ternyata itulah 12 dari hak reproduksi dan seksual. Ternyata banyak ya, banyak dan orang yang tidak tahu tentang ini gitu. Jadi kalau dibilang tidak tahu, mungkin juga tidak tahu, tapi atau mungkin karena menganggap seksual itu adalah hal yang tabu, sehingga ranah yang terlalu pribadi sekali sangat sulit dibicarakan dengan orang luar. Dalam artian tertutup, kita saling bercerita. Jadi memang akhirnya orang berpikir gimana ya, aku punya masalah. Kemarin suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya itu sudah pelanggaran hak ya terhadap perlakuan buruk dan penganiayaan. Jadi sesungguhnya sudah tindak pidana yang dia lakukan. Seandainya itu sudah sangat mengganggu, berasa dirugikan, sesungguhnya dia berhak untuk melakukan penggugatan secara hukum kan? Iya. Paling melapor ke pihak-pihak yang bisa membantunya gitu. Tapi ini memang akhirnya negara juga perlu memikirkan ini dan melengkapi semua pirantinya untuk bisa mendukung hak ini. Iya. Coba lihat Dokter Oke, coba kita kembali dulu ke ICPD itu yang dijadikan sebagai dasar untuk ruang lingkup dari kesehatan reproduksi itu. Kalau disimak dari isi ICPD itu banyak sekali hal-hal yang sekecil-kecil apapun itu ada di situ. Yang materi yang dibicarakan oleh ICPD itu di tahun 1994, Kesehatan ibu dan anak. Di situ ada keluarga berencana. Keluarga berencana. Nah, yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi. Bukan aborsinya, tapi implikasi. Mungkin ini adalah ranahnya Dokter Oke yang lebih paham. Pada saat orang melakukan aborsi, kan tidak begitu serta-merta selesai sudah, begitu yang diinginkan keluar selesai sudah, tidak. Tetapi ICPD sudah memberikan peluang atau memberikan suatu dasar pemikiran bahwa ditangani juga atau dibicarakan juga mengenai hak pencegahan dan penanganan komplikasi. Kan nggak nyangka itu ada gitu. Di ICPD kalau kita simak lagi lebih dalam, itu ada mengenai sunat perempuan.
FGM selama ini kan namanya. taunya, iya. Ya, Selama female ini kan genital taunya kita, mutilation. Ya, iya, perempuan wajib apa tidak nerimo melakukan? aja akhirnya. Ya. Iya. Jadi Padahal karena ICP, kultur budaya ya akhirnya membuat perempuan nerima aja karena komunitasnya membuat Mm-mm. perempuan dalam posisi inferior yang akhirnya menerima aja Mm-mm. aturan atau adat istiadat yang menginginkan perempuan untuk mengalami atau melakukan sirkumsisi atau khitan pada tunat Mm-mm. pada organ kelaminnya ya, atau kita menyebutnya sering dengan female genital mutilation. Padahal itu sebenarnya kan melanggar hak seksual perempuan itu sesungguhnya. Iya, Ya. Dan ICPD Iya. tahun 94 di Kairo itu sudah mengatur itu ya. iya Sudah memberikan betul. rekomendasi luas untuk itu bisa diratifikasi sebenarnya ke setiap negara Iya. untuk bisa aktifkan itu. Ya. Iya. Tetapi Indonesia, saya belum melihat dari perundang-undangan. Kalau saya keliru, mohon dikoreksi. Belum ada kita meratifikasi itu. Di situ yang diratifikasi, oke, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kemudian pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual, ya. Yang mendalam sekali kita perlu tahu, terutama perempuan, mestinya Indonesia mau meratifikasi dari ICPD itu, bahwa Indonesia perempuan mempunyai hak untuk itu. Dari semua materi atau dasar yang diputuskan oleh ICPD itu, sebagian besar itu berkaitan dengan perempuan. Ya. Ya, karena selama ini kita melihat bahwa dunia itu terlihat seperti berkelamin laki-laki ya. Jadi di mana laki-laki yang sangat superior dan akhirnya kelihatan berhak untuk mengatur tubuh perempuan, terutama juga organ reproduksi dan seksualnya, dan perempuan sepertinya tidak berada pada posisi punya pilihan lain, dan kalaupun akhirnya tubuh dikorbankan, apalagi kaitan dengan reproduksi dan seksualitasnya, perempuan nggak bisa ngomong apa-apa. Syukurlah kalau memang sesungguhnya sudah banyak ada konferensi, pertemuan-pertemuan yang memang mengisyaratkan bahwa ini perlu mendapat perhatian besar dan setiap negara perlu melakukan ini secara masif untuk melindungi, memproteksi perempuan dan anak juga rupanya. Ya. Iya, betul. Ya lanjut. Ada tiga hal yang saya lihat dari ICPD sebagai dasar. Sebenarnya itu adalah tonggak terbentuknya pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, betul. Terkait dengan etiko-legal. Misalnya yang menjadi perhatian dari Indonesia itu adalah infertilitas. Ya. Kemudian aborsi. Kemudian aborsi yang tidak aman, iya, betul. Iya. Kemudian ibu. Ini tadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ibu ini adalah akan melahirkan anak yang berkualitas itu kan dari ibunya. Ya. Namun sekarang Indonesia meskipun boleh dibilang negara yang sudah maju, ya, tapi tingkat kematian ibu tinggi, masih tinggi. Di dunia kedokteran mungkin lebih paham itu berkaitan dengan tingkat kematian ibu. Ya. Inilah yang menjadi pemikiran. Tapi padahal tidak hanya itu saja. Mestinya mulai akan dikembangkan lagi. Misalnya di pasal 126
Undang-Undang Kesehatan, bahwa kesehatan itu sangat penting untuk diperhatikan. Saya sepakat dengan Ibu Sagung tadi bahwa salah satu yang menjadi fokus dalam upaya pemenuhan hak reproduksi dan seksual ini adalah pada perempuan, karena memang terbukti perempuan yang terlalu banyak sebenarnya kasus-kasus ini muncul dilaporkan dari berbagai negara. Jadi kelihatannya juga aspek-aspek kesadaran akan hukum ini juga menentukan terhadap pemenuhan hak reproduksi dan seksual. Di beberapa negara-negara yang belum melek hukum atau belum mengintegrasikan upaya pemenuhan hak reproduksi dan seksual ini ke dalam hukum negaranya, kelihatannya memang masih terlalu banyak dia bergerak dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, di mana belum lagi misalnya berkaitan dengan perpindahan untuk bekerja seperti problem trafficking, belum lagi penjualan anak, dan juga bisa jadi juga kasus-kasus aktivitas seksual yang parafilia, di mana seseorang itu pedofilia, itu misalnya secara sadar ternyata orang-orang ini kemudian mendapatkan akses dari masyarakat sekitarnya, malah dia tidak tahu kalau itu ternyata adalah sebuah pelanggaran hukum gitu. Ini juga bisa berkaitan dengan pendidikan kesehatan reproduksi dari pemerintah kepada siswa-siswa yang perlu mendapatkan pendidikan itu. Ya. Jadi sebenarnya mestinya di Ya, jadi benar sekali. Jadi masalah pendidikan itu adalah sebenarnya hak juga. Jadi hak yang disebutkan sebagai hak reproduksi dan seksual yang berkaitan dengan pendidikan seksualitas ini adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan.